Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa adh-dhann wa inhum illa yakhrusun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita jaga, kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita istiqomahkan sampai kita nanti kembali ke alam asal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diinginkan Allah dari kita adalah keimanan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan harta kita karena Dia Maha Kaya, seluruh emas permata isi langit dan bumi punyanya. Allah juga tidak memandang dan tidak menginginkan jabatan kita karena Dia Maha Raja, penguasa langit dan bumi. Allah juga tidak memandang dan tidak menginginkan bentuk rupa, ketampanan dan nasab bangsawan kita karena Dialah yang menciptakan kita ala ma yasha, sesuai kehendaknya. Yang diinginkan Allah itu adalah bagaimana kamu bisa datang ke bumi ini dalam kondisi fitrah bersih dan kembali kepadanya juga dalam kondisi bersih. Biqalbin salim, hati kamu juga selamat dari kekufuran, kesyirikan, dan penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah singkat pada kesempatan ini adalah sebab-sebab tersesatnya umat Islam. Umat Islam yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW, banyak sebenarnya penyebab kesesatan dalam kehidupan ini, khususnya kepada kita umat Islam. Tetapi dari petunjuk ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis akan kita sebutkan. Yang pertama, kalau menurut hadis penyebab kesesatan itu adalah tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, Al-Quran Sunnah, dan tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh Ahli Bait. Ini yang dikatakan Nabi dalam hadisnya, hadis sahih, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah, kitab Allah, wa sunnati Rasulillah, sunnah Rasul. Dalam hadis sahih lain, ba'ala ahli baiti wa itrati min ahli baiti. Aku tinggalkan kitab Allah dan ahli baitku. Kalau kita pahami secara sederhana, kita harus memahami, mengambil ilmu juga, mengutamakan pemahaman ahli bait Rasul, karena mereka sahabat-sahabat ini yang lebih paham tentang kepribadian Rasul. Sama seperti diri kita, yang lebih paham tentang diri kita itu sebenarnya adalah anak, istri, keluarga kita yang selalu bersama kita, atau teman-teman dekat kita. Dan itulah Nabi memesankan seperti itu. Mungkin itu hikmahnya, tetapi juga tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan nanti bisa menjadi Syiah, sehingga membenci Abu Bakar dan Umar, dan ini adalah golongan yang tersesat. Semua yang berlebih-lebihan itu akan menyebabkan kesesatan.
Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka sebab sesat yang kedua Al-Quran menyebut adalah ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan teman akrabku. Di dalam ayat ini disinggung orang-orang penduduk neraka itu ada yang sangat menyesal. Kenapa? Karena dia dalam hidupnya di dunia berkumpul dengan komunitas-komunitas yang salah, komunitas-komunitas orang sesat, komunitas orang-orang pendosa. Sama seperti hidup kita, apabila kita berkumpul dengan para pemabuk, maka kita akan sulit untuk berkumpul dengan jemaah majelis ta'lim. Apabila kita berkumpul dengan orang-orang yang suka melakukan dosa, curanmor, perampok, ya begal, maka ini komunitasnya juga komunitas sesat. Nah, orang-orang seperti inilah yang dikatakan Allah dalam ayat tadi, dia akan menyesal karena salah memilih komunitas, teman-teman dekatnya, termasuk salah memilih guru. Salah memilih guru, salah memilih komunitas, jemaah, ini juga bisa menyebabkan kesesatan. Salah memilih pesantren, pesantrennya dipimpin orang-orang yang sesat, kita juga ikut sesat. Kenapa? Kita berguru kepada orang sesat akan sesat, dan termasuk tidak berguru pun bisa gampang sesat. Banyak orang-orang yang apalagi dalam hal spiritual, sebagian orang-orang yang tidak berguru itu rata-rata terjun dalam kesesatan. Sehingga ulama membuat kaidah, barang siapa yang tidak berguru maka gurunya adalah setan. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Untuk memahami ajaran Islam, Al-Quran, Sunnah, kita butuh ulama yang ahli, sahabat, tabi'in, tabi'in. Kalau kita sekarang merasa sok hebat, langsung kita pahami dengan Quran Sunnah, maunya kita, tanpa melihat pendapat ulama-ulama besar terdahulu, ini akan membahayakan. Dan gampang sekali orang tersesat apabila dia memahami ayat Quran tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan pemahaman yang sahih dari guru-gurunya. Contoh, ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Nah, orang yang tidak belajar dengan guru-gurunya, tidak mau memahami ilmu Al-Quran, hadis dengan ilmu yang berkaitan dengannya, dia akan tersesat. Dia akan mengatakan, ya, kalau di kampung-kampung ada yang tak belajar tuh, mereka kan mengatakan kita sholat itu tak wajib menghadap kiblat, kita sholat itu kemanapun boleh saja. Kenapa? Karena kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Ini ayatnya jelas, dipahaminya dengan akalnya sendiri, bacanya Quran, bacanya terjemahnya. Nah, karena dia guru tapi tak berguru, tak belajar ilmu syariat, maka tersesatlah dia. Dan akibatnya dia akan menyesatkan murid-muridnya. Maka dari situlah Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan kita harus belajar dulu ilmu syariat bertahap, tarekat sampai kepada hakikat kalau kita mau mendalaminya secara serius. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang ada yang memahami agama Islam, ayat-ayat Quran dan Sunnah itu langsung dipahami sendiri tanpa melihat ilmunya. Maka disitulah Nabi mengatakan kita harus belajar kepada guru yang ahli di bidangnya. Idza wasidul amru ila ghairi ahli fantajri sa'ah. Apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Maksudnya apa? Salah satu maksud hadis ini, apabila kita belajar kepada orang yang tidak ahli, maka tunggulah kita akan hancur. Ilmu agama ini sangat banyak. Tidak ada satu ulama yang bisa menguasai semua ilmu agama. Enggak akan ketemu kita lagi tuh. Ilmu agama ini ada ilmu tafsir, ada ulumul Qur'annya, ilmu hadisnya, kitab hadis yang dibukukan tuh banyak. Ya, minimal 7, 9 bisa 13. Ada Rawahu Ibnu Abdul Bar, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, itu bisa sampai 13 lebih. Ya, bukan hanya Bukhari Muslim. Bukhari hanya 6.000-an hadis. Tak mungkin 6.000 itu bisa mewakili seluruhnya. Muslim juga hampir sama, 7.000-an. Baru 13, genapkan 15.000 saja pun belum cukup. Nah, ini harus kita pahami. Jadi tidak bisa kita
belajar kepada ahli agama ini yang tidak ahlinya. Kalau belajar tafsir, belajar sama ulama, ustaz-ustaz yang ahli tafsir, jurusan tafsir. Belajar hadis, ilmu hadis sama ulama, ustaz-ustaz yang jurusan hadis. Ya, kalau bisa dia ahli S1 S2 3-nya hadis, belajar hukum Islam, fikih, belajar sama orang-orang syariah. Nah, kesesatan yang terjadi di tengah masyarakat kita, ada orang-orang pemuka agama, dia berhukum, tapi dia nggak paham ilmu hukum Islam. Tapi dia berhukum, apalagi sampai orang-orang awam suka menyesatkan, menghukumi ulama-ulama besar sesat bighairi ilmin, tanpa ilmu. Ini juga bahaya. Akhirnya nanti sesat menyesatkan. Dan ini kita akan hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa tidak. Apalagi kalau kita banyak nonton TV, banyak mendengar berita. Baru-baru ini kita lihat kan, ada pesantren yang sangat mewah, besar, gagah. Lalu pemimpinnya ngomong apa? Salamnya salam Yahudi. Pemimpinnya ngomong apa? Imam kami adalah Soekarno. Bagaimana imam agama Soekarno? Imam berhukum, sholatnya berjarak-jarak, tidak rapat-rapat. Dari mana ajaran itu? Ya. Perempuan khutbah Jumat, perempuan di depan, ilat hukumnya karena dia perempuan itu bukan najis. Siapa bilang najis? Wong perempuan boleh masuk masjid kok. Tapi kan nggak boleh di depan, bercampur baur dengan laki-laki. Ya, bayangkan saja kalau laki-laki perempuan campur baur sholatnya. Sebelah kita cewek cakep, apa nggak gemetaran kita sholat? Bagaimana mau khusyuk? Ini kan orang nggak paham agama. Maka saya sebelum dia mengatakan begitu, saya sudah bisa pastikan orang ini pasti nggak jurusan syariah, nggak ngerti hukum Islam. Baca pendidikannya benar. Walaupun alumni Gontor jurusan bahasa Arab, nggak bisa memastikan orang jago bahasa Arab ngerti syariat Islam. Walaupun jurusan bahasa Arab, jurusan adab di UIN Jakarta, nggak bisa karena jurusan bahasa Arab tidak sama dengan jurusan syariah. Begitulah. Jadi kepada ahlinya, ya, belajar itu kepada ahlinya. Ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini, ilmu tarekat ini belajar sama tuan saya, tuan guru. Jangan belajar dengan komunitas penghafal hadis, penghafal Quran. Belajar sama hupas, hafiz. Nggak ngerti tasawuf, nggak ngerti ruhani Islam, nggak ada pengalaman spiritualnya dalam Islam, nggak dalam, nggak berguru. Akhirnya dia sesatkan dengan bighairi ilmin. Jadilah kita sesat menyesatkan. Kenapa? Kita mengambil ilmu dari komunitas orang-orang yang tak berilmu, tak ahli di bidangnya. Begitu cara belajar. Belajar ilmu syariah kepada ulama syariah, belajar tasawuf kepada ulama syariah. Perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin, ayat Quran hadis ini kalau dia diteliti ayat-ayat hukum, hadis-hadis hukum, inilah nanti yang menghasilkan ilmu syariah, tata cara berhukum, metodologi berhukum. Kalau kita kumpulkan ayat-ayat tentang dakwah, basyiro wa naziro, ini buat semangat. Ini namanya kalau dalam jemaah tabligh namanya ilmu fadailul amal. Ini kalau kita buat, kita semangat ini ibadah ini. Kenapa? Karena dimotivasi dengan pahala macam-macam. Tapi kalau kita masuk ke wilayah hukum, dia netral, dia ilmu. Ya. Ayat untuk motivasi, hadis motivasi itu berbeda dengan ayat hukum. Kalau motivasi kadang dilebih-lebihkan supaya kita semangat. Memang begitu namanya orang motivasi. Tapi kalau ayat hukum dia netral, apa adanya, original ilmu. Ya. Maka kalau kita tidak memahaminya nanti bisa terjadi bentrok. Wah, itu tidak mau sholat jemaah, itu sesat itu kita bilang. Yang bilang wajib sholat jemaah siapa? Imam Hambali. Yang bilang sunnah muakkad siapa? Imam Syafi'i. Wah, sunnah muakkadnya kata orang fikih. Kalau nggak ke masjid kan nggak dosa besar. Apalagi ada masalah di rumah. Ini kan jadi masalah. Kalau ulama fikih original dia. Kenapa tidak wajib sunnah muakkad? Ya karena Rasul nggak berikan hukuman keras. Begitulah ilmu itu. Ya, jadi banyak sekali dia. Jadi kita harus memahami, dengan memahami banyak ilmu, banyak ulama dari ilmunya, kita paham, akhirnya kita bertoleransi. Ya sudahlah. Kalau kita ambil akhlaknya, kita baik sangka. Ya mungkin ada halangan di rumah. Itu. Jadi dari sisi ilmu akhlak pun ada. Jadi orang memahami Islam ini seperti orang buta
yang memegang seekor kerbau. Ada yang megang kepalanya, yang pokok-pokok pegang kepalanya. Dia bilang kerbau itu keras sekali, bulat. Ada yang megang tangannya, ini kerbau itu kecil panjang. Ada ekornya kecil lentur. Oh, enggak kecil keras. Ilmu agama itu begitu. Jadi ada ilmu kepala, ilmu induk, Al-Quran, hadis, Quran, sunnah. Ada ilmu jahirnya, kita lihat fisiknya itu syariah. Ada ilmu isinya apa? Usus, hati, tulang, sumsum. Itu namanya ilmu hakikat, ilmu tarekat. Ini harus, sebenarnya ilmu ini kalau kita kuasai semua, tidak ada bentrok. Dia akan bersinergi. Yang membuat nanti terjadi bentrok itu apabila kita menguasai satu. Yang sana menguasai sana syariat, nggak menguasai hakikat, dia sesatkan orang hakikat. Padahal dia nggak ngerti syariat, nggak ngerti hakikat. Apa itu zikir-zikir kayak gitu? Sampai nangis-nangis, sesat itu katanya. Sholawat kok nangis-nangis, lompat-lompat katanya, sesat. Tapi nanti orang mendengar konser lagu barat, nangis-nangis, jerit-jerit, histeris sampai pingsan, dia bilang nggak sesat, itu biasa. Loh, orang nangis-nangis karena rindu Nabi, rindu Allah, dibilang sesat. Sementara orang mencintai manusia, histeris pingsan, tidak dianggap sesat. Kenapa dia buat begitu? Karena dia tidak paham ilmu hati, ilmu rasa. Karena dia nggak belajar, dia lihat jahirnya saja. Padahal Abu Bakar itu kadang-kadang pingsan. Ketika Nabi mensahkan turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Wah, Abu Bakar nangis 3 malam dia nangis ini. Turun ayat ini. Orang lain gembira, dia nangis. Kamu kok nangis? Kok beda sendiri? Iya, ayat ini turun. Itu pertanda tugas Nabi Muhammad sudah selesai. Maka Muhammad akan wafat. Hasan Husin akan ditinggalkan kakeknya, ya, istri-istrinya akan menjadi janda. Bagaimana aku tidak menangis? Lalu ditanyakan Ali lah dengan sahabat, benar gak tafsiran Abu Bakar ini ya Rasul dengan turunnya ayat ini? Benar. Begitu kata Rasul, benar tafsirnya. Langsung pingsan Abu Bakar, gak kuat nahan harunya. Itu orang-orang yang kedalaman tingkat rasa kecintaannya kepada Rasul tinggi. Kalau sudah terlalu tinggi, ya pingsan. Sama dengan seorang ibu ketika dia anaknya tabrakan atau meninggal, dia nggak kuat, saking sayangnya dia pingsan. Histeris pingsan dia. Nah, kadang orang tarikat itu seperti itu. Ketika mereka zikir sambil terus pingsan. Kenapa? Nggak kuat nahan rindu ke Allah, nahan rindu ke Rasul. Tapi orang syariat nanti bilang itu sesat. Kenapa? Karena dia nggak belajar tentang ilmu itu, ilmu rasa. Begitulah. Makanya ketika kita mempelajari ilmu ini dua-duanya, insya Allah dia akan bersinergi. Maka kita belajar dengan ulama, ahli masing-masing. Jangan belajar tarikat, belajar ilmu spiritual sama orang penghafal hadis, penghafal ayat, nggak cukup. Kenapa? Karena ayat hadis itu akan dipahaminya dengan ilmunya. Kalau dia ilmunya cenderung syariat, akalnya ya dia pahami secara syariat. Tapi kalau dia ilmunya ruhani, batin, dia bisa memahami makna batin dari ayat-ayat itu. Karena ayat itu kata Imam Ali ada bisa sampai 4 lapis pemahamannya. Bahkan ada yang menyebut lebih, sampai 6 lapis atau berapa lapis. Karena makna dari ayat Quran itu banyak sebenarnya. Masyarul muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka untuk menghindari kesesatan ini, kita harus belajar kepada ulama. Belajar ilmu agama ini sesuai dengan ulama yang ahli di bidangnya. Jangan sesekali mengambil ilmu. Kalau ada orang bilang sholat itu nggak apa-apa, khutbahnya khotibnya perempuan, coba lihat latar belakang ilmunya. Orang syariah nggak? Kalau saya sudah yakin dari awal ini pasti nggak orang syariah. Bener, lacak nggak orang syariah. Kenapa? Karena dia nggak paham ilmu syariah itu sebenarnya, sehingga dia nggak paham mana yang boleh dirubah, mana yang nggak boleh. Ya, begitu juga nanti orang-orang sebagian jemaah ada itu yang nggak paham dengan hukum Islam, mereka berhukum pakai sunnah bid'ah. Padahal hukum Islam itu adalah hukum taklifi, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, ya, batal, syarat, sah, sebab, wadi. Tapi dia pakai sunnah bid'ah. Kenapa? Karena dia belajar dengan ulama hadis.
Dipersempitlah nanti ajarannya, ajaran akidah dan ajaran ibadah kepada sunnah bid'ah. Nah, ini perbedaan ulama, dan nanti kita akan mengalami kesesatan apabila tidak belajar kepada ahlinya. Tapi kalau kita belajar kepada ahlinya masing-masing, insya Allah kita bisa menguasai ayat-ayat itu, masing-masing ilmu. Dan kalau kita sudah menguasai ilmunya, insya Allah tidak ada yang bentrok. Semua ilmu agama itu bersinergi. Kenapa? Karena ilmu agama itu bersumber dari satu, Al-Quran, Sunnah. Baik ilmu agama, filsafat Islam, mantik Islam, tasawuf Islam, tarekat Islam, pendidikan Islam, ekonomi Islam, psikologi Islam. Kalau sudah ada Islamnya pasti bersinergi dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir, masyarul muslimin, penyebab kesesatan itu bisa dari godaan setan dan hawa nafsu, termasuk pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Wadalla fir'auna qaumahu wa ma hada. Fir'auna menyesatkan kaumnya, pengaruh pemimpin sangat besar. Kalau pemimpin kita tidak baik, maka orang-orang di bawah kita akan mengikut karena takut, ya. Pasti sangat besar pengaruhnya. Kalau pemimpin kita orang soleh, insya Allah kita akan terikut masyarakat, kita akan mengikut kepada arah yang lebih soleh. Banyak lagi sebenarnya, tapi mudah-mudahan yang beberapa poin ini bisa kita pahami dan bisa kita jadikan bekal agar kita bisa belajar ilmu agama, ya, sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Ilmu-ilmu agama ini wajib kita tuntut dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban dan sebatas melaksanakan kewajiban. Ilmu sholat wajib kita tuntut. Kenapa? Karena sholat wajib. Fatihah wajib kita hafal. Kenapa? Karena Fatihah itu wajib dalam sholat. Kalau Fatihah tidak wajib dalam sholat, maka menghafalnya tidak wajib. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tasbih itu tidak wajib dibaca pada waktu ruku sujud, maka menghafalnya pun tidak wajib. Kalau kita hafal sunnah, bagus, lebih utama. Begitulah cara memahaminya menurut ulama-ulama ahlikum. Mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.